sejahtera untuk kita semua. Di video ini, kami dari Nature Public akan mempresentasikan hasil dari proyek kedua Profil Pelajar Pancasila kami. Video ini merupakan pengaplikasian proyek kedua kami yang memiliki tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Tema tersebut memiliki subtema berupa pemanasan global. Ada beberapa poin yang akan kami perjelas di hasil akhir video kami nanti. Dan tentunya, semuanya berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan. Halo warga Semansa, saya Nadia. Saya Peter, dan ini persembahan dari Nature Republic. Pemanasan global merupakan salah satu isu yang sudah tidak sering dibicarakan oleh masyarakat luas. Padahal, tidak ada kata selesai dalam pencarian solusinya. Hingga saat ini, pemanasan global semakin meningkat dengan ditambahnya tingkah laku manusia yang semakin lama semakin tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Satu di antara poinnya, rata-rata suhu di Jakarta pada tahun 2011 adalah 28,5 derajat Celcius, sedangkan di Kalimantan Barat adalah 26,6 derajat Celcius. Pada November 2021, rata-rata suhu di dua kota tersebut meningkat menjadi 32 derajat Celcius. Kok bisa ya? Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada September 2019, titik panas di daerah Kalimantan Barat mencapai 384 titik. Hal ini terjadi dikarenakan keegoisan perusahaan dalam membakar hutan secara besar-besaran demi mendapatkan lahan secara mudah tanpa memikirkan akibat yang diperbuat oleh mereka. Pemanasan global juga dapat disebabkan oleh efek rumah kaca, yang sebelumnya digunakan untuk menurunkan suhu bumi supaya tidak terlalu dingin. Namun, suhu bumi menjadi terlalu tinggi sehingga efeknya tidak baik dan dapat merugikan bumi. Di kota besar, kontribusi gas CO2 dari kendaraan bermotor merupakan sumber polusi udara. Zat CFC yang berasal dari pendingin ruangan serta lemari es juga masuk ke dalam penyebab terjadinya efek rumah kaca. Nah, dari situlah mengapa pemanasan global semakin meningkat. Jika ini terus dibiarkan, apa yang akan terjadi di tahun 2050? Cuaca bumi akan semakin berantakan. Tanah menjadi gersang, kondisi di daerah perkotaan yang ramai akan menjadi padat dan banyak polusi udara. Dan pada akhirnya akan terjadi kekeringan yang berkepanjangan. Hal ini masih bisa diselamatkan. Salah satu upaya manusia dalam menemukan solusinya adalah COP26. Beberapa tujuan yang diharapkan dari COP26 ini adalah komitmen yang kuat untuk tetap mempertahankan suhu bumi pada 1,5 derajat Celcius atau paling tinggi 2 derajat Celcius yang akan bisa dicapai apabila pengurangan emisi dapat ditingkatkan. Hasil COP26 adalah penghapusan penggunaan batu bara, minyak, dan gas. Namun, ada beberapa negara yang tidak setuju untuk menghapus penggunaan energi fosil tersebut dikarenakan masih membutuhkannya, sehingga disetujui untuk memberhentikannya secara bertahap. Melihat hasil dari COP26 kurang memuaskan, apakah kita sebagai warga bumi harus menunggu mereka? Tentu tidak. Kita juga harus membantu dalam menyelamatkan bumi kita ini, mulai dari reboisasi. Ini merupakan salah satu cara efektif mengatasi CO2 yang berlebihan. Lalu, kita dapat menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti biograde, plastik, atau plastik daur ulang. Beralih menggunakan kendaraan bertenaga listrik untuk menghemat energi serta mengurangi polusi udara. Selain itu, kita juga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih sering menggunakan kendaraan umum. 30 orang dalam satu bus lebih baik daripada 30 mobil atau motor. Nah, tunggu apa lagi? Apakah kita ingin merasakan dampak pemanasan global di masa depan? Atau bahkan yang lebih parah dan berbahaya daripada yang terjadi sebelumnya? Pastinya tidak. Ayo kita bersama-sama menyelamatkan kembali bumi kita, demi masa depan anak, cucu, yang asri dan ramah lingkungan. Karena kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi? Kami dari Nature Republic pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.